Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ananda Livia Maida, NIM 1812179, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk poin pertama ada pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, dan perencanaan. Untuk pengertian kurikulum adalah secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Namun di dalam kosakata bahasa Arab yaitu manhaj, yang berarti jalan terang atau jalan terang yang dilampaui oleh manusia pada berbagai kehidupannya. Istilah lapangan perlombaan lari yaitu menurut Dakir 2004 adalah bahan belajar yang sudah ditentukan secara pasti dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhiri. Sedangkan menurut Sanjaya 2005, kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konteks, yaitu kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Menurut Bond and Wills 1989 mengemukakan bahwa perkembangan kurikulum yang terbaik adalah proses yang meliputi banyak hal, yakni yang pertama kemudahan suatu analisis tujuan, yang kedua rancangan suatu program, dan yang ketiga penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan yang keempat peralatan dalam evaluasi proses ini. Secara singkat, pengembangan kurikulum adalah suatu perbuatan kompleks yang mencakup berbagai jenis keputusan. Selanjutnya yaitu keterkaitan kurikulum dan pembelajaran. Lalu kurikulum dan pembelajaran ini memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh suatu pengetahuan. Maka kurikulum dan pembelajaran ini tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Baiklah, untuk poin yang kedua yaitu ada peran dan fungsi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Untuk peranan kurikulum merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan. Paling tidak ada tiga peranan di dalam kurikulum. Yang pertama yaitu ada peranan konservatif, yang kedua ada peranan kritis dan evaluatif, dan yang ketiga ada peran kreatif. Selanjutnya fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini ada 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi pendidikan umum, yang kedua ada suplementasi, yang ketiga ada eksplorasi, dan yang keempat ada keahlian. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Jika dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum ini dilakukan agar kurikulum yang telah ada dapat dikembangkan sehingga mengeluarkan atau menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Selanjutnya ada kurikulum ideal dan aktual.
Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Selanjutnya yang kedua, ada kurikulum aktual. Kurikulum aktual ini yaitu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Lalu ada poin yang keempat, yaitu hidden curriculum. Nah, Murray Print menyatakan bahwa hidden curriculum adalah kejadian-kejadian atau kegiatan yang terjadi dan tidak direncanakan keberadaannya. Tetapi bila dimanfaatkan oleh guru dalam pencapaian hasil belajar, itu bisa karena ditinjau dari segi konsep dan pelaksanaannya. Selanjutnya untuk poin yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis yang diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Adapun tujuan kurikulum pendidikan Islam ini adalah untuk mengembangkan, mengarahkan, mengendalikan sesuatu kegiatan kurikulum pendidikan Islam di sekolah.